تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk melakukan amal soleh. Ketika Allah membimbing kita untuk melakukan amal soleh, itu artinya Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan membuat dia beramal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nikmat tidak hanya ketika kita mendapatkan harta. Nikmat itu tidak hanya ketika kita mendapatkan kesehatan, kedudukan, dan lain-lainnya. Tapi kita juga harus merasakan mendapatkan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk melakukan kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah dengan penerimaan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan memasuki hari pemilihan umum, tepatnya tanggal 14 Februari. Sekarang tanggal 3, berarti kurang 11 hari lagi kita akan memilih pemimpin untuk negeri kita yang tercinta ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik, yang jujur, yang adil, yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau berkata, kurang lebih ucapannya seperti ini, Bapak Ibu.
"Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fis sultan." Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya satu doa yang mustajab, panjenengan minta apa? Hanya satu aja yang mustajab, yang lain belum pasti. Misalnya hari ini, hari Sabtu, jam sekian, Allah mengabarkan bahwa panjenengan punya satu doa yang mustajab. Apapun yang panjenengan minta pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, panjenengan minta nopo? Ayo. Minta Pak Agus. Kebaikan apa? Kebaikan apa? Ya. Pak Mahmud. Rezeki yang banyak. Wallahu akbar. Minta rezeki yang banyak. Yang lain minta apa? Minta istri lagi. Jangan. Minta husnul khatimah, minta masuk surga, dan semua yang kita minta itu rata-rata untuk kebaikan yang hanya dirasakan oleh kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi berbeda dengan seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Beliau berkata, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, ma ja'altuha illa fis sultan, tidaklah aku pakai doa itu kecuali untuk pemimpin. Jadi beliau akan mendoakan pemimpin itu adil, amanah, jujur, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Sebab ketika pemimpin itu adil, pemimpin itu baik, yang merasakan kebaikannya tidak hanya 1-2 orang. Kalau ke dalam konteks pemimpin di Indonesia, berarti yang merasakan kebaikannya, kemaslahatannya ada berapa juta orang? 280 juta manusia. Nah, itulah kenapa beliau mengatakan, jika aku memiliki satu doa mustajab, aku akan peruntukkan doa itu untuk sultan, untuk pemimpin. Jamaah rahimakumullah. Nah, maka kita memohon kepada Allah, semoga negeri yang tercinta ini Allah memberikan untuknya pemimpin yang baik, yang amanah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan umum, Bapak Ibu, yang mana semua media, baik media televisi, media Facebook dan lain-lainnya, itu tertuju kepada momen ini, jemaah rahimakumullah. Bahkan di jalan-jalan yang banyak kita dapati itu adalah baliho-baliho, bukan pengajian akbar, bukan baliho tablik akbar, tapi baliho kampanye akbar, ya, kedatangan ini, kedatangan itu, balihonya caleg dan lain sebagainya. Nah, itu biasa, 5 tahun sekali momen ini akan selalu terulang di negeri kita, ya. Nah, berangkat dari itu, Bapak Ibu, maka tema kita pagi hari ini yaitu tuntunan Islam dalam memilih pemimpin. Apa temanya? Tuntunan Islam dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam beragama dan bermasyarakat. Jangankan dalam komunitas yang besar, Bapak Ibu, dalam komunitas yang kecil saja Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilih pemimpin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, beliau SAW bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang yang keluar untuk melakukan safar. Bila disebut safar berarti perjalanan yang jauh, ya.
Dulu perjalanan itu Bapak Ibu ditempuh dalam waktu berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan, jemaah rahimakumullah. Nah, Nabi mengatakan apabila ada 3 orang yang melakukan safar, misalnya Pak Sigit, Pak Mul, Pak Suparman. Mana Pak Suparman ini? Gak ada. Pak Sigit, Pak Mul, Pak Suparman misalnya keluar melakukan perjalanan jauh. Apa pesannya Nabi? Falyu'ammiru ahadahum. Hendaklah mereka itu memilih pemimpin salah seorang di antara mereka. Jadi dalam lingkup yang kecil saja Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengangkat pemimpin, untuk memilih pemimpin, apalagi dalam lingkup yang besar, bernegara, ya, bermasyarakat, berbangsa, jemaah rahimakumullah. Maka hadis ini menunjukkan tentang wajibnya kita sebagai umat Islam untuk memilih pemimpin. Artinya ketika seseorang itu nggak mau milih pemimpin, nggak mau mencoblos, tidak mau mengangkat pemimpin, ya, berarti dia sudah tidak memperhatikan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang kedua yang menunjukkan bahwa memilih pemimpin itu harus dalam Islam adalah ketika Nabi wafat, Bapak Ibu. Ketika Nabi SAW wafat, jenazahnya sempat ditangguhkan kurang lebih 3 hari, jemaah rahimakumullah. Ada yang mengatakan 3 malam. Kenapa jenazah beliau sempat ditangguhkan? Karena suasana kota Madinah saat itu sedang dalam keadaan tidak nyaman, sedang tidak baik-baik, ya. Karena banyak di antara mereka yang tidak terima dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada anggapan di antara mereka, ya, bahwa agama sudah tidak lagi perlu untuk mereka lakukan. Syariat yang diperintahkan oleh Nabi sudah tidak lagi harus mereka lakukan, sebab Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu tokoh-tokoh sahabat berkumpul, bermusyawarah dan memutuskan siapa pemimpin yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam suatu komunitas yang besar, jemaah rahimakumullah, bila tidak ada pemimpin 1 hari saja, ya, maka komunitas itu akan terjadi kekacauan, akan terjadi kerusakan. Nah, ini menunjukkan bahwa memilih pemimpin itu bagian daripada urusan agama. Jadi jangan kita mengira bahwa urusan agama itu hanya sholat, hanya puasa, hanya berzakat, hanya haji dan umroh, ya. Panjenengan kemudian beranggapan aku tak sholat aja yang banyak, aku tak ibadah aja yang banyak, aku gak ngurus masalah memilih pemimpin. Nah, ini keliru. Urusan agama itu tidak hanya sholat, Bapak Ibu, tidak hanya berzikir, tapi termasuk juga urusan agama adalah memilih pemimpin. Ini perintah agama. Makanya tanggal 14 Februari ketika panjenengan mencoblos, niatkan untuk apa? Menjalankan perintah dari agama Islam, menjalankan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu sangat peduli dengan masalah kepemimpinan dan memberikan tuntunan yang cukup komplit, jemaah rahimakumullah, bagaimana kita sebagai umat Islam seharusnya dalam memilih pemimpin agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa urusan memilih pemimpin ini bukan urusan yang ringan, Bapak Ibu. Ini urusan yang berat bagi yang memilih dan lebih berat lagi bagi yang terpilih, jemaah rahimakumullah. Yang terpilih itu berat, yang memilih juga berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini amanah, suara kita ini amanah, Bapak Ibu. Ya, kalau kita memilih pasangan tertentu atau calon tertentu, nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih lagi bagi yang terpilih, itu amanahnya sangat berat, tanggung jawabnya berat. Oleh karena itu dulu orang-orang soleh tidak ada di antara mereka yang berharap menjadi pemimpin. Enggak ada. Seumur-umur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berharap menjadi pemimpin
hanya sekali, Bapak Ibu. Hanya sekali, yaitu ketika perang melawan orang Yahudi. Perang yang pertama, kaum muslimin tidak berhasil melewati benteng mereka karena bentengnya ada 9 lapis, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Nabi berkata, besok bendera ini aku akan berikan dan aku akan amanahkan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata Umar, belum pernah aku berharap menjadi pemimpin kecuali hanya saat itu, karena aku ingin menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Selebihnya beliau tidak pernah berharap menjadi pemimpin, karena beliau tahu betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Sehingga ada di antara salaf, orang-orang terdahulu, bila ditunjuk sebagai pemimpin mereka pura-pura gila. Ya, kalau sekarang banyak orang gila jadi pemimpin, gila gila kekuasaan, ya, gila kepemimpinan. Jemaah rahimakumullah. Baik, jadi tanggung jawab yang besar. Maka pilihlah pemimpin yang panjenengan yakini dia adalah pemimpin yang terbaik di antara yang lain-lainnya, sehingga kita mudah mempertanggungjawabkannya kelak di hadapan Allah. Baik Bapak Ibu, bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita dalam memilih pemimpin. Islam tidak hanya menuntun kita dalam masalah sholat, tidak hanya menuntun kita dalam masalah puasa, haji, umrah, tapi dalam memilih pemimpin Islam juga memberikan tuntunan kepada kita agar kita tidak salah. Jamaah rahimakumullah. Nah, setidaknya ada 3 hal yang harus kita amalkan dalam memilih pemimpin. Yang pertama, ini yang paling pokok Bapak Ibu, yaitu memohon petunjuk kepada Allah agar Allah membimbing kita supaya kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Penting ini. Sudah minta petunjuk nama badan dan jangan? Halo? Belum. Ya, minta petunjuk kepada Allah, karena yang paling tahu pemimpin itu baik atau tidak. Apa yang dia lakukan itu sandiwara untuk menggait hati masyarakat ataukah itu yang sesungguhnya? Itu yang paling tahu adalah Allah. Semua calon pemimpin Bapak Ibu, kalau udah musim-musim kampanye seperti ini, semuanya seperti malaikat. Betul enggak? Nah, seperti malaikat. Ya, baik kepada siapapun, ya. Datang kepada kiai, suan kepada ulama. Dulu enggak pernah dia suan, tapi ketika dia mencalonkan jadi seorang pemimpin, ya, dia datang kepada ulama, datang ke pengajian, jemaah rahimakumullah, datang macam-macam. Nah, apakah itu aslinya memang dia cinta kepada ulama, memang dia cinta kepada pengajian, memang dia cinta kepada Islam, ataukah itu hanya topeng untuk menggait suaranya orang-orang Islam? Nah, ini yang kita tidak tahu. Yang tahu yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita perlu memohon petunjuk kepada Allah agar kita tidak salah dalam memilih pemimpin. Jemaah rahimakumullah. Bagaimana cara memohon petunjuk kepada Allah? Nabi sudah mengajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah." Apabila kalian ingin melakukan suatu perkara, apalagi perkara yang besar, memilih pemimpin, apa pesan Nabi? Falyarka' rak'ataini, salatlah 2 rakaat, yaitu salat istikharah. Sudah istikharah panjenengan? Memilih jodoh aja enggak istikharah, Ustaz, apalagi memilih pemimpin. Ya, milih suami itu loh enggak istikharah, apalagi milih pemimpin. Harus istikharah Bapak Ibu. Perlu kita istikharah jemaah rahimakumullah. 2. Oh, ikut ustadznya, ustadznya ikut ustadznya. Ya. Baik jemaah rahimakumullah.
Istikharah karena terkadang hasil istikharah seorang itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Sebab orang itu kan punya kepentingan, punya maslahat yang berbeda-beda. Istikharah sebelum 2-3 hari sebelum pencoblosan kita istikharah, kemudian kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala siapa di antara 3 itu yang terbaik. Kalau 3-3-nya misalnya buruk, siapa di antara 3 itu yang paling kecil keburukannya. Jemaah rahimakumullah. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita tidak hanya bersandar dengan kemampuan akal kita, tidak hanya melihat bagaimana berita-berita yang tersebar, Bapak Ibu, tapi kita butuh bimbingan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang yang kita lihat baik bagi Allah itu tidak baik, yang kita lihat buruk justru bagi Allah itu baik. Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi pengetahuan kita ini sangat pendek. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kalian menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang kalian suka itu jelek untuk kalian, dan bisa saja kalian mencintai sesuatu padahal yang kalian cintai itu tidak baik untuk kalian. Bisa saja kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian, dan bisa saja kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik untuk kalian. Artinya apa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian enggak tahu, kata Allah. Aku yang tahu, kalian enggak tahu, kata Allah. Ya, maka kita perlu petunjuk dari Allah. Caranya apa? Salat istikharah. Sedangkan mau safar saja Bapak Ibu, kita disunahkan salat istikharah. Padahal safar itu mungkin dahulu ya, sebulan 2 bulan. Apalagi memilih pemimpin yang menentukan bagaimana kondisi negeri ini 5 tahun yang akan datang, selama 5 tahun ke depan. Jemaah rahimakumullah. Maka sangat perlu kita untuk melakukan salat istikharah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Orang yang istikharah enggak bakalan rugi, dan orang yang bermusyawarah tidak bakalan menyesal. Jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Apa? Istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Salat 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Niat di dalam hati. Kalau pengen dilafalkan, usolli sunnatal istikharah rak'ataini. Enggak usah disebut ya Allah aku salat istikharah coblos hari hanya pencoblosan tanggal 14 Februari. Enggak perlu. Cukup disebutkan usolli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, pilihlah pemimpin yang paling bertakwa kepada Allah. Kita ini orang Islam, Bapak Ibu. Ya. Jadi pertama yang harus kita pertimbangkan bukan kecerdasan, ya, bukan kematangan dalam berpikir, tapi pertama yang harus kita pertimbangkan, yang kita nilai adalah paling bertakwa kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah? Sudah, pilihlah dia. Jemaah rahimakumullah. Pemimpin yang bertakwa kepada Allah, dia akan memutuskan dengan rasa takut kepada Allah. Akhirnya dia memutuskan dengan keadilan, dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan untuk rakyatnya. Ketika pemimpin itu adil, Bapak Ibu, maka dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan naungan Allah ketika matahari berjarak 1 mil kelak di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama siapa? Al-imamul adil, pemimpin yang adil, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan guru. Pertama yang dapat naungan dari Allah, dapat payungnya Allah adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kenapa?
Kenapa pemimpin yang adil? Karena ketika pemimpin itu adil, yang merasakan kebaikannya banyak, jemaah rahimahullah. Dalam konteks Indonesia, ketika presiden di negeri ini adil, yang merasakan kebaikannya, yang merasakan kemaslahatannya, kenyamanannya, itu 280 juta rakyat Indonesia. Kalau ustadz pengajian, Bapak Ibu, yang merasakan kebaikannya jemaah yang hadir ini. Dan yang hadir ini aja, jemaah rahimakumullah. Ya, tapi kalau pemimpin itu berbuat baik, berbuat adil, 280 juta rakyat Indonesia. Sedangkan orang senyum aja, senyum itu dapat pahala apa badan? Pahala kan sama orang, itu kan membahagiakan hati orang. Itu kepada satu orang. Kalau dia senyum kepada 100 orang, jemaah rahimakumullah, tambah banyak pahalanya. Senyum, bagaimana pemimpin yang berbuat baik menyenangkan hati 280 juta rakyat Indonesia. Makanya wajar jika dia, bila dia adil, dapat naungan yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dapat pahala enggak? Dapat pahala, padahal yang merasakan manfaat dari jalan itu kan tidak semua orang di Indonesia ini. Tapi pemimpin yang menyingkirkan keburukan, bahaya di negeri ini, disingkirkan sama dia, ya, maka dia tentu mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang menyingkirkan duri di tengah jalan, Bapak Ibu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau pemimpin itu tidak adil, jemaah rahimakumullah, pemimpin itu tidak bertakwa kepada Allah, dia memutuskan dengan kezaliman, dia memutuskan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan orang-orang dekatnya, untuk kepentingan kroni-kroninya, untuk kepentingan kawan-kawannya. Sedangkan rakyat di bawah sengsara, rakyat di bawah susah akibat keputusannya, ya, akibat kebijakannya, akibat perilakunya. Berarti dia telah bersalah kepada rakyat 280 juta. Kita bersalah kepada satu orang saja, Bapak Ibu, itu dosanya minta ampun. Berat, jemaah rahimakumullah. Apalagi berbuat salah kepada 280 juta manusia di Indonesia ini. Nah, maka segitu pula dosa yang harus dia tanggung kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, saya mengajak panjenengan, pilihlah pemimpin yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memilih pemimpin yang paling bertakwa kepada Allah, lalu dia memutuskan dengan kebaikan-kebaikan, dengan keadilan, dengan kemakmuran, sehingga dirasakan kebaikannya oleh masyarakat, dia mendapatkan pahala, kita pun yang memilih juga dapat pahala, sebab kita yang mengantarkan dia menjadi pemimpin. Jemaah rahimakumullah. Dan ketika kita memilih pemimpin itu yang zalim, ya, yang tidak baik, yang berbuat semena-mena untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan orang-orang dekatnya, jemaah rahimakumullah, lalu dia memutuskan dengan kezaliman, dia memutuskan dengan ketidakadilan, dirasakan keburukannya oleh masyarakat, dia dapat dosa dan kita yang memilih juga dapat dosa, sebab kita yang mengantarkan dia menjadi pemimpin. Jadi memilih pemimpin itu bukan urusan yang ringan, Bapak Ibu. Ini urusan yang berat, jemaah rahimakumullah. Ustaz, kita kan tidak tahu siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Ya kan? Bagaimana cara melihatnya, Ustaz? Kita tidak tahu mereka sholat apa enggak, puasa apa enggak kalau Ramadan. Ya toh? Kalau sholat misalnya, oh sholat itu kemarin datang ke masjid sholat. Nah itu belum tentu sholat seterusnya, kan kita tidak tahu, jemaah rahimakumullah. Nah, bila kita tidak tahu siapa di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah, maka kembalilah kepada ahli ilmu, kembalilah kepada ulama. Ulama yang kita yakini benar, ulama yang kita yakini dia bertakwa kepada Allah, dan ulama yang kita yakini dia tidak memiliki kepentingan urusan dunia, Bapak Ibu.
dalam memilih, dalam mencoblos, dalam mengajak umat, dia tidak memiliki kepentingan dunia sama sekali. Ikutilah dia. Nah, maka pilihlah ulama, ikutilah ulama yang tidak memiliki kepentingan urusan dunia. Dan masing-masing kan ada ulamanya, betul nggak? Ada ulamanya nggak mereka itu? Ada. Jadi masing-masing ada ulamanya. Tinggal panjenengan milih siapa di antara ulama-ulama itu yang panjenengan paling yakini. Nah, ikuti ulama. Kalau kita tidak tahu, Bapak Ibu, ya ikutin ulama. Nah, ulama dan masing-masing kan ada ulamanya. Pesantren ini dukung ini, pesantren ini dukung ini. Ulama ini dukung ini, ulama ini dukung ini. Ustadz ulamanya beda pendapat bagaimana? Nah, itu kalau kita ngaji fikih, kan dalam fikih itu ada perbedaan pendapat. Di mana pendapat yang harus kita ambil? Yaitu pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu mereka mengajak untuk memilih siapa, kan begitu. Nah, itu caranya kalau kita betul-betul mentok, nggak tahu di antara mereka siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mendapatkan petunjuk dengan istikharah, Bapak Ibu. Begitu caranya, secara simpelnya, jemaah rahimakumullah. Ya. Paham? Nah, yang penting ulama itu tidak ada kepentingan dalam urusan dunia. Karena sekarang ini ulama sedang diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Jemaah rahimakumullah. Ada kiai di Malang terakhir ditawari 10M, Bapak Ibu, untuk mendukung pasangan tertentu. Ya, 10M. Halal apa haram itu? Iya, panjenengan kan karena enggak ditawari 10M. Jadi haramnya kencang, haram. Coba ditawari 10M. Langsung halam. Halam haram jadi halam. Jemaah rahimakumullah. Jadi ujian kita ini tidak sebesar ujian ulama. Ujian ulama itu apa? Popularitas. Kemudian ujian duniawi, Bapak Ibu. Ditawari 10M, ditawari. Kalau 10 juta, 100 juta, mereka ceramah sekali 2 kali mungkin udah dapat. Ini 10M. Kalau dibayangkan kayaknya 7 keturunan gak habis ini. Jemaah rahimakumullah. Ya. Bisa membesarkan pondoknya, membesarkan masjidnya, bisa beli lahan dan sebagainya. Ya. Nah, ini ujian para ulama. Bila mereka tidak ada kepentingan dunia, mengajak umat memilih pasangan tertentu, ikutilah. Tapi bila dia ada kepentingan dunia dan kita yakin dia ada kepentingan dunia itu, jangan ikuti ulama-ulama yang cinta kepada urusan dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, pilihlah pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan dalam Al-Quran. Nah, kita harus cari tahu bagaimana karakter kepemimpinan dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya ada 3, Bapak Ibu, karakter pemimpin yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya. Pertama, bastatan fil ilmi wal jism. Panjenengan nanti nilai dari 3 itu mana yang memiliki karakter-karakter yang disebutkan oleh Al-Quran. Yang pertama, karakternya adalah seorang pemimpin yang baik, yang ideal itu adalah bastatan fil ilmi wal jismi, luas ilmunya dan luas fisiknya. Luas ilmunya dan luas fisiknya, kuat fisiknya. Jadi memiliki kekuatan secara ilmu dan memiliki kekuatan secara fisik, Bapak Ibu. Yaitu Al-Baqarah 247. Catat ibu-ibu, jangan amin terus. Catat Al-Baqarah 247. 247. Jadi ayat ini sebenarnya permintaan Bani Israel kepada nabi mereka supaya mereka diberikan seorang raja, diutus seorang raja. Sebab selama itu mereka hanya diutus seorang nabi dan rasul, bukan seorang raja. Ya. Maka mereka berkata kepada nabi mereka,
Wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, utuslah kepada kami seorang raja sehingga kami menjadi kaum yang kuat, bangsa yang kuat. Karena selama ini kami hanya diutus Nabi dan Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada mereka. Kurang lebih seperti ini firman-Nya, Bapak Ibu. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah mengutus kepada kalian wahai Bani Israel Taluta malika, Talut sebagai raja kalian. Nah, ketika Talut yang ditunjuk oleh Nabi Allah sebagai raja mereka enggak terima. Lalu mereka berkata, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana bisa Talut itu menjadi raja kami? Kamilah yang lebih pantas menjadi raja, bukan Talut. Sebab Talut itu orang yang tidak memiliki harta. Talut itu orang miskin, tidak pantas menjadi raja kami. Padahal yang dipilih oleh Allah untuk mereka adalah Talut. Ini artinya jangan memilih pemimpin karena kekayaannya. Jangan memilih pemimpin karena hartanya yang banyak. Ya, kalau kita ngikuti ayat ini Bapak Ibu, Talut itu pemimpin yang sangat miskin, jemaah rahimakumullah, tapi diangkat oleh Allah menjadi pemimpin Bani Israel, raja Bani Israel saat itu. Ya. Kemudian Allah menyatakan, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ini pernyataan nabi mereka yang direkam oleh Allah. Innallaha astafahu alaikum, Allah yang memilih dia untuk kalian. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi, dan Allah telah memberikan kepada dia bastah, keluasan, fil ilmi dalam ilmu, wal jismi dan badan. Dikatakan dalam riwayat Talut itu badannya tinggi. Jadi beliau tidak hanya memiliki kekuatan secara ilmu, tapi juga memiliki kekuatan secara fisik. Ini harus kita perhatikan ketika memilih pemimpin. Ya, lihatlah dan pilihlah pemimpin yang bastatan fil ilmi wal jismi, luas ilmunya dan kuat fisiknya. Amin terus ibu-ibu. Jadi bastatan fil ilmi wal, punya kecerdasan yang mumpuni, keilmuan yang mumpuni, dan kekuatan fisik yang juga mumpuni. Sehingga ketika diajak lari ya bisa lari. Jemaah rahimahullah. Kenapa kekuatan ilmu itu disandingkan oleh Allah dengan kekuatan fisik? Jemaah rahimakumullah. Ya. Karena memang fisik itu sangat berpengaruh kepada kekuatan ilmu, Bapak Ibu. Orang yang fisiknya masih kuat, tentu ingatannya juga kuat, jemaah rahimakumullah. Dia tidak lupaan. Ya, apa yang dia katakan bulan yang lalu tetap bisa dia ingat. Bayangkan kalau kita punya pemimpin yang dikatakan bulan lalu, bulan ini dia udah nggak ingat, jemaah rahimakumullah. Tentu itu tidak pantas untuk kita pilih sebagai pemimpin. Kalau kita tidak memilihnya, berarti kita telah menyelamatkan dia. Karena memikirkan negara ini bukan sesuatu yang remeh, yang ringan Bapak Ibu. Ini butuh kecerdasan, butuh keilmuan, butuh fisik yang kuat. Ya. Kalau fisiknya sudah tidak kuat, keilmuannya juga tidak mumpuni, jemaah rahimakumullah, ini membahayakan kehidupan dia. Mikir yang berat-berat nanti kemudian stroke lalu mati. Jemaah rahimakumullah. Ini saya tidak menyebutkan satu orang atau dua orang, tapi Islam itu mengajarkan kita untuk memilih pemimpin bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian yang kedua, karakter kepemimpinan dalam Al-Qur'an yaitu hafizun alim, menjaga amanah yang diberikan kepadanya dan memiliki ilmu yang cukup dalam menjaga amanah tersebut. Ini dalilnya ada di surah Yusuf ayat 55. Waktu Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara, menteri perbendaharaan tanah.
Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai khazainil menteri perbendaharaan bumi. Ini menteri apa kalau di Indonesia? Menteri keuangan bisa, mungkin menteri pertanian juga bisa. Jemaah rahimakumullah. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku hafizun, orang yang bisa menjaga, alim, dan orang yang punya ilmu dalam menjaga amanah ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakter kepemimpinan dalam Al-Quran yaitu Al-Qawiyul Amin. Al-Qasas ayat 26. Apa? Al-Qawiyul Amin. Dulu ayat ini sempat dipelesetkan waktu 2019. Allah mengatakan, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Anaknya Nabi Syuaib kan ditolong oleh Nabi Musa. Ini ceritanya sudah masyhur. Waktu anaknya Nabi Syuaib, putrinya Nabi Syuaib ingin mengambil air untuk hewan ternaknya, tapi nggak bisa-bisa karena laki-lakinya banyak ngambil air di situ. Maka Nabi Musa melihat ada perempuan susah mengambil air untuk hewannya, dibantu sama Nabi Musa. Lah putri Nabi Syuaib ini kok tertarik kepada perilaku Nabi Musa. Udahlah cakep, santun, dan mau membantu dengan ikhlas. Maka putrinya Nabi Syuaib ini pulang ngasih tahu kepada ayahnya. Setelah pulang kemudian putrinya Nabi Syuaib ini berkata, wahai ayah, istajirhu, jadikanlah dia sebagai pekerja di tempat ayah. Maksudnya aku pengen dia jadi suami saya, kan begitu. Nah itu bahasa kasarnya begitu, tapi bahasa halusnya istajirhu, jadikan dia sebagai pekerja. Pekerjakan dia di tempat ini, karena waktu itu Nabi Syuaib punya kambing yang banyak. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya bila dia dijadikan sebagai pekerja, dia adalah orang yang al-qawi, kuat badannya, al-amin, terpercaya. Ya. Jadi pemimpin itu karakter yang ketiga apa? Al-qawiyu, kekuatan secara fisik, kekuatan secara ingatan. Al-amin juga terpercaya. Jamaah rahimakumullah. Maka 3 karakter ini mari kita ukur untuk calon pemimpin kita, dan kita pilih tanggal 14 Februari. Siapa di antara 3 itu yang panjenengan yakini mirip atau bahkan sama dengan karakter-karakter yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Pilihlah, kemudian bismillah coblos. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pilih pemimpin karena amplopnya. Jangan pilih pemimpin karena dia memberikan sesuatu kepada panjenengan. Ya, jangan pilih pemimpin karena alasan-alasan yang tidak jelas, yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kita ini orang Islam, berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Kalau panjenengan memilih pemimpin karena amplopnya, karena duitnya, jemaah rahimakumullah, hati-hati. Ya, panjenengan salah 2 kali. Memilih pemimpin yang salah karena dia menyogok. Yang kedua, panjenengan akan mendapatkan dosa besar karena menerima sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Kalau dikasih Avanza, Ustadz, supaya milih dia, tetap juga sama. Dia yang menyogok dan yang disogok serta Avanzanya masuk neraka semua. Ya, jemaah rahimakumullah, hati-hati. Jangan mau menerima sogokan. Ya. Jangan mau menerima sogokan, karena sogok itu walaupun sedikit hukumnya haram. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga negeri ini diberikan pemimpin yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.